Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Allah kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak kebaikan dan kebajikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu hadis yang senantiasa kita bawakan, yaitu hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu semangat dan rajin salat malamnya. Padahal itu hanyalah sekedar salat malam saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam saking semangatnya melakukan ibadah dan salat malam ini sampai bengkak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan semua ini? Artinya kalau sholat tidak mesti harus sampai bengkak kakinya." Tetapi Nabi SAW melakukan yang demikian karena terlalu lama berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah sebagai seorang istri tentunya kasihan kepada suaminya. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sampai bengkak kakimu?" Maka apa jawaban Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah kalau seandainya aku ini suka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya Nabi seolah-olah mengatakan aku melakukan semua ini dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah. Orang yang bersyukur kepada Allah, maka mereka akan beribadah kepada Allah. Dan orang yang tidak beribadah kepada Allah, maka mereka adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan salat malam sampai bengkak kakinya, padahal Nabi diampunkan dosanya. Maka Aisyah mengatakan, "Kenapa harus melakukan seperti ini?" Maka jawaban Nabi, "Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Ketika Allah ampunkan dosaku, ketika Allah berikan kemuliaan kepada diriku, maka aku ingin berterima kasih kepada Allah. Dan bagaimana caranya? Yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian salawat berdirikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin agar selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku kewajiban kita kepada Nabi. Artinya kalau kita tidak menunaikan kewajiban ini, maka nanti kita akan ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya salata." Orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat. Kalau kita balikkan hadisnya, orang yang paling tidak pantas terhadap Nabi adalah mereka yang tidak mau mengucapkan salawat. Di situlah disebut dengan mafhum mukhalafah. Sehingga kalau seandainya kita perhatikan mafhum mukhalafah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan sesuatu yang bisa membahayakan diri kita nanti di akhirat sana. Karena bagaimanapun semua manusia punya hutang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Hashir. Di antara salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Hashir. Di dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, "Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, aku adalah Al-Aqib, dan aku adalah Al-Hashir." Nah, di dalam riwayat ini salah satu nama Nabi adalah Al-Hashir. Al-Hashir itu artinya semua manusia di akhirat sana
akan berkumpul dan meminta pertolongan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan itulah yang kita kenal dengan syafaat al-uzma, syafaat yang luar biasa Allah hadiahkan kepada Nabi untuk semua manusia, mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Rasulullah SAW. Nah, sehingga ikhwatul Islam, kalau seandainya semua manusia dikumpulkan, bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi SAW? Jangankan dekat dengan Nabi, mencari Nabi bukan sesuatu yang mudah. Kita tidak tahu di mana Nabi SAW. Kita tidak tahu berapa luasnya mahsyar. Jangankan di mahsyar ikhwatul Islam, kalau di Madinah saja ada salah satu kawan kita yang tersasar atau yang tersesat, di mana kita akan cari? Itu baru di Madinah. Bagaimana di padang mahsyar, di tempat yang kita tidak tahu betapa luasnya, di tempat yang semua manusia dikumpulkan di sana, di mana kita akan mencari baginda Rasulullah SAW? Tentu kita bertanya yang demikian. Nah, bagaimana solusinya? Di antara salah satu cara termudah, kita kembalikan kepada hadis ini. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat. Apa makna paling pantas? Bisa jadi dekat dengan Nabi SAW, bisa jadi mendapatkan syafaat dari Nabi. Orang yang bisa minum dari telaga Nabi, mereka yang diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah SWT untuk bertemu dengan Nabi, semuanya masuk. Karena kalimat aula itu artinya adalah orang yang paling pantas terhadap diriku. Dan itu yang kita inginkan ikhwatul Islam. Karena untuk mencari Nabi SAW tidak semudah yang kita bayangkan, butuh perjuangan. Dan di antara salah satu agar Allah memberikan kemudahan kepada kita bersama adalah dengan memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itulah ini merupakan ibadah yang mana kaum muslimin berlomba-lomba untuk melakukannya kapanpun dan dimanapun mereka, tanpa diikat dengan waktu, tanpa diikat dengan zaman, tanpa diikat dengan tempat. Artinya kapanpun ada kesempatan dan mereka wajib memberikan kesempatan kepada dirinya, maka hendaklah mereka senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang tanah haram Makkah dan Madinah. Karena memang di antara salah satu keutamaan dua tempat ini adalah tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mengulang ikhwatul Islam, tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat menyebutkan ada tiga. Kemudian yang satunya para ulama mereka berbeza di sana. Yang pertama adalah tanah haram Makkah, yang kedua adalah tanah haram Madinah, yang ketiga adalah Baitul Maqdis, dan yang ketiga adalah Bukit Tur. Dan itu semuanya dikumpulkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang semua kaum muslimin mereka menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan, demi buah tin, demi buah zaitun, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua buah ini. Maka dua buah ini merupakan buah yang penuh dengan berkah. Dan apabila buah ini penuh dengan keberkahan, maka tentunya banyak mengandung faedah dan keutamaan di dalamnya. Sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin untuk senantiasa mengkonsumsi buah-buah yang penuh dengan keberkahan, terkhusus ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tersebut. Dan buah ini ikhwatul Islam adalah buah yang banyak atau asal muasalnya berasal dari Baitul Maqdis atau di daerah Syam. Di sini tumbuh buah tin dan buah zaitun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dari sana. Dan nabi yang diutus dari tin dan zaitun atau dari Baitul Maqdis adalah Nabi Isa alaihi salam. Bahkan sebahagian para ulama sejarah menyebutkan Nabi Isa memang dilahirkan di sana, di Bethlehem. Ada lagi yang menyebutkan Nabi Isa alaihi salam dilahirkan di bagian timur karena Baitul Maqdis. Kemudian ada bagian timurnya. Bagian timur Baitul Maqdis adalah bagian yang paling subur dengan pohon kormanya. Karena memang Nabi Isa lahir dikala pohon korma tumbuh dan berbuah.
dan pohon kurma tidaklah berbuah kecuali di musim panas. Sehingga Nabi Isa itu lahir di musim panas, bukan di musim dingin. Mengapa demikian? Karena Nabi Isa lahir dan ibunya butuh makan. Apa makanan Maryam yang pertama kali? Rutaban janiyah, yaitu rutab. Dan rutab itu adalah makanan yang paling bagus dikonsumsi bagi wanita yang baru saja melahirkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyebutkan kisah Maryam kecuali diambil pelajaran darinya. Maryam melahirkan, makanya dia dalam keadaan kelelahan. Bagaimana cara dia makan? Tidak ada orang di sana. Karena dia sudah menjauh dari Baitul Maqdis, takut dari kaumnya. Maka dia minder, kemudian pergi ke bagian timur. Kemudian Allah berikan kepadanya buah yang disebut dengan buah kurma. Rutab itu buah kurma yang basah. Rutab itu buah kurma yang basah, dan rutab ini tidak akan keluar kecuali di musim panas. Makanya sekarang dikala kita berada di kota Madinah, sekarang musim panas atau musim dingin? Panas. Bukan musim panas. Kalau musim panas 50. Sekarang berapa? 82, bukan panas namanya. Bagi mereka yang ada di Madinah, bagi kita panas namanya. Karena kita terbiasa 35, 38, apalagi ada sebagian daerah yang betul-betul dingin di sana. Tapi sekarang bukan musim panas, antara panas dan dingin. Panasnya mau ke dingin, makanya bukan musim panas. Sehingga kita lihat kurma-kurma yang ada di sekitar kita ini tidak ada yang berbuah. Penat kita, lelah kita berkeliling di kota Madinah, mana buah kurmanya? Tidak ada, karena kita bukan datang di musim panasnya. Kalau kita ingin melihat buah kurma itu keluar dengan lebat, indah, matang, maka datanglah di musim panas. Karena memang kurma itu keluar di musim panas. Nah, begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir, kurma ada, berbuah, berarti di musim panas dan puncaknya. Makanya Nabi Isa itu lahir di musim panas. Itu baru secara logika. Makanya orang yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam di musim panas atau musim dingin, sesekali kita menggunakan logika, ya. Itu logika dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wat-tini wa zaitun, Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Wa turi sinin, dan dengan bukit Tur. Dan bukit Tur itu adalah bukit di mana Allah berbicara dengan Nabi Isa alaihi salam. Artinya Nabi Isa menjadi nabi di awalnya di sana. Makanya ketika Nabi Isa pergi dari Madian, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Firaun, maka dia melalui Tur. Dikala diri dia melalui Tur, maka di saat itulah Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Ketika Nabi Musa berada di sana dan melewati bukit Tur, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ikhla' na'laik innaka bil wadil muqaddas tuwa." Wahai Musa, tanggalkan sendalmu karena engkau berada di lembah yang muqaddas, yaitu lembah yang disucikan atau lembah yang diharamkan. Makanya di antara salah satu nama Makkah dan Madinah adalah Qadis. Di antara nama Makkah itu adalah Qadis. Dari mana asal kata Qadis? Muqaddasah, yaitu daerah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan Qadis. Begitu juga dengan Tur. Allah mengatakan di awal-awal surat Taha, "Ikhla' na'laik", tanggalkan kedua sandalmu, fa innaka bil wadi, karena sesungguhnya engkau berada di lembah, artinya berada di bawahnya, bukan di atasnya. Fa innaka bil wadi, karena wadi itu artinya lembah yang ada di antara bebukitan. Makanya juga di antara salah satu nama Makkah adalah Wadi. Wadi itu adalah nama Makkah karena dia berada di antara bebukitan, maka disebut dengan Wadi. Allah menyebutkan fa innaka bil wadil muqaddas, engkau berada di wadi yang disucikan, tua, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Kemudian apa kata? Wa ana ikhtartuk, dan aku yang memilihmu menjadi nabi. Di saat itulah Nabi Musa menjadi seorang nabi. Makanya kalau ada yang bertanya kapan Nabi Musa menjadi nabi, ketika Nabi Musa berada di bukit Tur. Sebagaimana kapan Nabi menjadi nabi? Nabi kita dikala Nabi berada di bukit Hira atau di gua Hira. Nabi Musa menjadi nabi dikala dia berada di bukit Tur. Bagaimana dia menjadi nabi? Allah mengatakan wa ana ikhtartuk, dan aku yang memilih dirimu. Fastami' lima yuha, dengarkan. Dan kalimat fastami' bukan isma', karena ada kalimat isma', ada kalimat istami'. Istami' itu tidak boleh berbicara, perhatikan, fokus, pahami. Itu artinya istami'. Dan itulah yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin dikala Al-Quran dibacakan. Wa idza quri'al Quran fastami'u, bukan isma'u. Kalau isma'u mendengarkan, bisa jadi sambil kita main kita mendengarkan.
Tapi kalau istami'u, tidak boleh main-main. Nah, itulah perintah Allah kepada Nabi Musa. Fastami', artinya betul-betul fokus dalam mendengarkan lima yuha, apa yang akan aku sampaikan kepadamu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ketahuilah wahai Musa, aku adalah Allah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali diriku, maka ibadatilah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu merupakan di antara cerita Nabi Musa alaihissalam dikala berada di Bukit Tur, sehingga dari sini para ulama menyebutkan bahwa Tur itu adalah lembah yang muqaddas. Berarti kalau muqaddas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi tanah haram yang kedua. Kemudian tanah haram yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan daerah yang aman ini, al-balad al-amin. Dan kalimat al-balad, Makkah namanya al-balad atau al-baldah, al-qaryah. Begitu juga untuk Madinah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat ini bahwa Makkah dan Madinah juga di antara tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah ikhwatul Islam, tanah haram itu ada berapa? 3 atau 5? Berapa? Berapa nak? 5? Masya Allah. Ini hadiahnya. Masya Allah. Sehat selalu jadi anak soleh ya nak ya. Bilang sama abinya jawabannya salah ya. Baik. Ada 4. Wattini wa zaitun Baitul Maqdis, wa turi sinin Tur, wa hadzal baladil amin. Itu Makkah dan Madinah, berarti 4. Nah, keempat-empat ini merupakan daerah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang sepakati atau yang disepakati ada 3, Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis. Yang para ulama berselisih ada 1, yaitu At-Tur, bukit di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, namun secara umum daerah yang diharamkan oleh Allah dan yang disucikan oleh Allah yang ada di dunia itu ada 4. Hanya saja yang 1 ini para ulama mereka berselisih di sana. Kemudian di antara salah satu bentuk Allah mensucikannya, maka ada kelonggaran-kelonggaran atau ada aturan-aturan yang ada di dalamnya. Tapi kesucian dan keharaman tanah yang 4 ini ikhwatul Islam, yang paling haram adalah Makkah Al-Mukarramah. Itu adalah daerah yang paling diharamkan. Dan di antara konsekuensi keharamannya, kemarin kita telah menyebutkan bahwa tidak ada orang yang boleh memasukinya kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi-Nya. Dan bahkan apabila ada orang yang ingin melakukan kezaliman di sana, maka Allah yang akan menyelesaikannya. Makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu nama kota Makkah Al-Mukarramah adalah Al-Atiqah. Al-Atiqah, apa makna Al-Atiqah? Al-Atiq itu ikhwatul Islam, dia memiliki banyak makna. Makna yang pertama, Al-Atiq itu artinya yang lama. Yang kedua, Al-Atiq diambil dari kata-kata itqun. Apa arti itqun? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Apa artinya? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ini doa yang selalu kita dengarkan di kala imam salat kunut, terutama kunut witir atau kunut tarawih. Mereka selalu berdoa kepada Allah, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Apa artinya? Atau anda pernah salat tarawih? Tanya apa artinya nak? Apa artinya? Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Nanti ambil hadiahnya ya. Taib, Atiq itu artinya membebaskan. Makanya kenapa Makkah disebut dengan Al-Atiq? Karena Makkah siapapun yang datang ke sana akan dibebaskan segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan Al-Atiq, diambil dari kata-kata itqun. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, itqun itu apa artinya? Allah akan membebaskan kota Makkah dari semua orang yang berbuat jahat di sana. Allah akan membebaskan kota Makkah dari semua orang yang berbuat jahat di sana. Siapapun yang ingin melakukan kejahatan di ikhwatul Islam. Dan ceritanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Fil. Allah ketika menurunkan Al-Fil, suratul Fil ikhwatul Islam, ini sedikit cerita ya. Terkhusus nanti kita akan menceritakan tentang kita yang ada di kota Madinah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Al-Fil, Al-Fil itu gajah. Orang-orang yang ada di Mekah dan orang-orang yang ada di Madinah, bahkan kebanyakan mereka yang ada di Hijaz, bahkan mereka yang ada di tanah Arab, yang ada di Hijaz, mereka tidak pernah melihat apa yang namanya fil. Karena fil itu tidak hidup di sini.
Gajah itu tidak hidup di sini hidupnya onta atau biri-biri, kambing, domba dan yang semisalnya. Bahkan kerbau pun jarang kita lihat di sini. Sehingga ikhwatul Islam, hewan itu ada tempatnya masing-masing. Nah, salah satunya adalah fil. Mekah, Madinah, mereka tidak pernah melihat fil. Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, kita tahu bagaimana cerita Abraha. Dia datang ke Mekah dengan al-fil, al-fiyalah. Kemudian dikala dia datang, maka tentunya dengan pasukan yang begitu banyak, sehingga penduduk Makkah apa yang mereka lakukan? Maka mereka tidak bisa, tidak mungkin mereka melawannya. Maka Abdul Muttalib selaku pemimpin orang-orang yang ada di Mekah mengatakan, ayo kita semuanya naik ke atas pegunungan yang ada di Mekah. Sehingga mereka lari dan naik ke atas gunung. Makanya tadi kita sebutkan Mekah disebut dengan wadi. Wadi itu artinya lembah di antara bebukitan. Sehingga mereka lari, menyingkir dari Mekah, semua rumah mereka ditinggalkan, Ka'bah juga ditinggalkan, dan mereka lari di atas perbukitan. Kemudian ikhwatul Islam, tiba-tiba Abu Talib ini datang menghadap Abraha. Kemudian ikhwatul Islam, Abu Talib ini dia memiliki tampang yang luar biasa, wibawa yang sangat luar biasa. Karena dia kakek Nabi SAW, dan darinya keluar Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang yang berwibawa, penampakan yang indah. Kalau bahasa kitanya gagah, tampan, semua sifat ada pada dirinya. Sehingga cucunya yang bernama Muhammad bin Abdullah adalah manusia yang paling rupawan, ganteng kalau bahasa kitanya. Mana yang paling ganteng antara Nabi atau Nabi Yusuf? Hah? Hah? Nabi Yusuf itu ibarat malaikat. Bukankah itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Yusuf? Sehingga wanita-wanita yang melihatnya, mereka mengiris tangannya tanpa mereka merasa kalau mereka sudah mengiris tangannya, karena mereka menganggap ini malaikat. Nah, jadi bagaimana? Cari sendiri. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, tak mungkin semuanya gratis ya. Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Jadi paman Nabi atau kakek Nabi SAW dalam keadaan yang berwibawa, gagah. Kemudian tiba-tiba dikala Abraha melihatnya, maka Abraha ini merasa orang ini harus dihormati. Kemudian dikala Abraha ini duduk di singgasananya, kemudian datang Abdul Muttalib, maka dia turun ke bawah. Kemudian dikala dia turun, maka pertama kali yang ditanyakan oleh paman Nabi atau kakek Nabi apa? Wahai Abraha, kembalikan onta-ontaku. Ketika kalimat ini keluar dari Abdul Muttalib, maka di saat itulah Abraha mengatakan, pertama kali aku melihatmu, aku mengagungkanmu, menghargaimu, tapi dikala engkau berbicara ternyata tidak ada apa-apanya. Aku ingin datang menghancurkan rumahmu, Ka'bah al-Musharrafah, tapi engkau malah mengurus onta. Itu kalau bahasa kitanya. Aku datang di sini untuk menghancurkan Ka'bah, tapi kamu malah berbicara tentang onta. Karena memang Abdul Muttalib mengatakan, berikan ontaku karena dia memiliki onta 200 ekor. Kembalikan 200 ekor ontaku. Maka Abraha marah kepadanya. Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah, kamu berbicara tentang onta. Apa jawaban Abdul Muttalib? Sesungguhnya aku adalah pemilik onta. Walil baiti rabbun yahmihi. Walil baiti rabbun yahmihi. Sedangkan Ka'bah ini ada Rabb yang akan menjaganya. Bukan tugasku menjaganya, tapi Allah yang akan menjaganya. Dan dikala Abdul Muttalib mengatakan kalimat ini, dia pulang meninggalkan Abraha dan mengambil ontanya. Karena yang bertanggung jawab terhadap onta diriku, dan yang bertanggung jawab terhadap Ka'bah adalah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah tidak akan pernah membiarkan rumahnya dihancurkan oleh mereka-mereka yang durhaka. Maka di saat itulah Allah pun menurunkan azab kepada mereka semua yang diabadikan di dalam sejarah dan dinukilkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terkenal dengan surah Al-Fil. Dan fil itu ikhwan Islam jarang mereka bisa melihatnya. Makanya fil itu kalau di zaman dahulu itu ibarat kendaraan yang paling super power lah kalau di zaman kita ini. Alat tempur yang paling luar biasa. Itu alatnya. Mereka datangkan semuanya karena fil itu tidak ada, atau tidak ada yang orang mengetahuinya. Bahkan mengumpulkannya sulit. Sehingga mereka menghancurkan Ka'bah bukan dalam jumlah yang sedikit, tapi kalau bahasa kitanya dengan menggunakan alat yang paling canggih di masanya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka semua? Mudah saja ikhwan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Fil. Sehingga di antara salah satu nama Makkah Al-Mukarramah adalah Al-Atiqah. Dan di antara makna daripada Al-Atiqah, Allah akan membebaskan Ka'bah Al-Musharrafah dari semua mereka yang ingin melakukan kejahatan di dalamnya.
Sehingga dikala dilakukan renovasi, kita tahu ikhwatul Islam di zaman Nabi pernah dilakukan renovasi besar-besaran untuk Ka'bah Al-Musharrafah. Kapan itu kira-kira terjadi? Jadi pernah ikhwatul Islam dilakukan renovasi untuk Ka'bah Al-Musharrafah ketika Nabi berumur 5 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Berarti umur Nabi berapa umur Nabi? 35 tahun. Ketika dilakukan renovasi ini ikhwatul Islam, renovasi Ka'bah di zaman Nabi, renovasi ini renovasi yang lain dari yang lain. Mengapa demikian? Karena Ka'bah itu tidak pernah direnovasi, dan sejarah Abraha itu masih terngiang-ngiang di telinga orang-orang musyrikun. Sehingga dikala pertama kali dilakukan renovasi ikhwatul Islam, kalau tidak dilakukan renovasi, Ka'bah itu bisa hancur, bisa runtuh. Kalau dilakukan renovasi, maka tidak ada caranya kecuali dihancurkan dulu bangunannya, baru kembali dibangun. Sehingga dikala mereka sepakat, tidak ada satupun yang mau merenovasinya, karena mereka takut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah menghancurkan Abraha. Maka datanglah di sana orang yang paling senior dari kalangan orang-orang Mekah, dan dia tidak lain tidak bukan adalah ayahnya sahabat yang bernama Khalid. Siapa nama ayah Khalid? Al-Walid. Makanya disebut dengan Khalid bin Al-Walid. Namanya adalah Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini adalah orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia termasuk orang yang membangkang terhadap dakwah Nabi karena kelebihan yang ada pada dirinya. Karena dikala Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, dia mendatangi Nabi sambil mengatakan, kenapa kamu harus menjadi Nabi? Bukankah yang paling tua adalah aku? Bukankah yang paling kaya adalah aku? Bukankah yang paling banyak keturunan adalah aku? Kenapa kamu harus jadi Nabi? Makanya kadang-kadang kelebihan itu ikhwatul Islam bisa jadi malapetaka untuk hamba. Dan di saat itulah mereka sombong kepada manusia dan congkak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Walid bin Walid, dia sebenarnya ada orang yang pintar dan bijaksana, dan dialah sejarah Ka'bah itu dihancurkan di ikhwatul Islam. Makanya dikala orang-orang Mekah mereka tidak mau menghancurkan Ka'bah, Al-Walid mengatakan, apakah kalian menghancurkan Ka'bah untuk merusaknya atau untuk memperbaikinya? Maka orang-orang Mekah mengatakan, kami ingin memperbaikinya. Apa kata Al-Walid? Kalimat yang paling indah yang Allah selalu mengulang-ulangnya di Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah membinasakan orang-orang yang berbuat baik. Bukankah itu adalah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Coba lihat bagaimana bahasa yang indah dan bijaksananya dia. Tapi karena kelebihan yang dia punya, kemudian Nabi yang diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka dia tidak mau menerimanya, bukan karena dia tidak percaya, tapi karena kelebihan yang ada pada dirinya. Kemudian terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, akhirnya orang-orang juga tidak mau. Maka yang pertama kali merobohkan Ka'bah itu adalah Al-Walid, dihancurkan dan orang-orang hanya melihatnya. Kemudian Al-Walid itu tidur dan orang memperhatikannya. Keesokan hari Al-Walid tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Maka di saat itulah orang-orang musyrikun baru mereka menghancurkan Ka'bah, karena tidak terjadi apa-apa pada Al-Walid. Dan mereka mengatakan, kalau Al-Walid binasa, kita tinggalkan. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa pada dirinya, kita robohkan Ka'bah untuk kembali membangunnya. Kemudian ikhwatul Islam, setelah dirobohkan, maka mereka kembali membangunnya. Dan dikala dibangun, maka mereka memberikan syarat untuk diri mereka sendiri. Jangan ada yang ikut serta untuk membangun Ka'bah Al-Musharrafah kecuali dari uang yang halal-halal saja. Dan kita tahu orang-orang jahiliyah dari mana uang halalnya? Semuanya uang haram. Uang zina, uang judi, uang sogok, semuanya uang haram. Makanya coba bayangkan ikhwatul Islam, Ka'bah itu berapa panjangnya? Berapa panjang Ka'bah? Nanti ukur sendiri ya, berapa panjangnya. Coba kita bayangkan bangunan seperti ini, apakah tidak bisa dibangun oleh masyarakat Makkah yang kaya raya? Bisa atau tidak? Sebenarnya bisa, tapi mereka mensyaratkan, mereka tahu bagaimana keagungannya. Walaupun mereka jahiliyah, walaupun mereka berzina, walaupun mereka membunuh anaknya, walaupun mereka melakukan semua bentuk kejahatan ada pada mereka semuanya, tapi mereka masih tahu mana halal dan mana haram. Itu orang jahiliyah. Mereka masih tahu membezakan ini halal, ini haram. Sehingga dikala mereka ingin membangun Ka'bah, mereka memberikan syarat, tidak ada yang ikut serta kecuali dari uang yang halal-halal saja. Dikumpulkan uang halal tidak cukup, artinya saking tidak adanya uang halal. Maka ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Sehingga Ka'bah yang
Ka'bah itu disebut dengan Ka'bah. Ka'ab itu, Ka'ab di dalam bahasa Arab, Ka'ab itu adalah persegi panjang. Muka'ab kalau bahasa kitanya. Maka Ka'bah disebut dengan Muka'ab. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dibangun, maka mereka tidak cukup uangnya. Ka'bah itu asal muasalnya persegi panjang, sehingga mereka hanya bisa membangun separuh Ka'bah sahaja. Separuh mereka bangun, separuhnya ditinggalkan. Nah, yang ditinggalkan ini disisakan, maka dibuat lingkaran, sehingga lingkaran ini dinamakan dengan apa namanya? Dari mana datang kalimat Ismail? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Kalau saya menamakan namanya adalah Hijr Quraisy, karena orang Quraisy yang pertama kali membangunnya. Karena mereka tidak cukup uang, mereka sisakan uangnya, kemudian dibuat lingkaran sahaja. Disebut dengan Hijr, disebut dengan Hijr Quraisy, karena orang Quraisy yang membuatnya. Nah, yang mengatakan Hijr Ismail, siapa yang berani tanggung jawab? Ayo. Nah, ada di sini. Kenapa dinamakan dengan Hijr Ismail? Ini adanya di zaman Quraisy atau zaman Ismail? Di zaman mana adanya, nak? Betul nih. Macam salah aja. Hijr ini kapan baru ada? Di zaman Quraisy. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Jadi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu persegi panjang. Kemudian Ka'bah sampai di zaman Nabi dilakukan renovasi. Dikala dilakukan renovasi di ikhwatul Islam, yang tadinya persegi panjang menjadi persegi. Sampai sekarang kita lihat persegi. Kemudian di sampingnya ada tandanya. Dan itu disebut dengan Hijr. Kenapa disebut dengan Hijr Ismail? Itu pertanyaannya. Nanti cari sendiri ya. Kenapa disebut dengan Hijr Ismail? Kalau kami mengatakan Hijr Quraisy, dan alasannya telah kami kemukakan. Bagi kita yang mengatakan Hijr Ismail tidak menjadi masalah. Tapi apa alasannya? Itu saja. Baik, kami tunggu besok ya. Kemudian di ikhwatul Islam, akhirnya dilakukan renovasi dan sebagainya. Makanya ini merupakan keberuntungan dan hikmah dari Allah. Kalau seandainya Ka'bah itu dibangun persegi panjang ikhwatul Islam, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah bisa salat di dalam Ka'bah al-Musyarrafah, kecuali kalau kita memiliki jabatan tinggi. Tapi kalau kita rakyat biasa, kapan kita akan bisa salat di Ka'bah? Tapi karena ada Hijr Ismail itu di dalamnya, atau Hijr Quraisy itu di dalamnya, apakah kita boleh salat di dalamnya atau tidak? Bebas. Nah, makanya siapapun yang salat di dalam Hijr, maka seolah-olah dia salat di dalam Ka'bah al-Musyarrafah, dan itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ini merupakan di antara nama Ka'bah al-Musyarrafah, disebut dengan Al-Atiq, dan salah satu maknanya Allah akan menjaganya sampai hari kiamat, kecuali nanti dikala kiamat ini tidak ada lagi yang menyebut, atau dikala di dunia tidak ada lagi yang menyebut kalimat Allah, maka di saat itulah Ka'bah akan dihancurkan. Dan dikala Ka'bah dihancurkan, maka bumi pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang namanya terjadi hari kiamat al-kubra. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada topik pembahasan bahawa tentunya Allah Subhanahu wa taala pasti menjaga rumahnya dan memberikan kelebihan-kelebihan yang ada di dalamnya, sehingga keharaman tanah Makkah betul-betul keharaman yang luar biasa. Dan salah satu keharamannya, tidak boleh orang-orang yang tidak beriman memasukinya, tidak boleh. Kemudian bagaimana pula dengan Madinah? Bagaimana pula dengan tanah haram yang lainnya? Nah, itulah yang akan kita bahas ikhwatul Islam. Karena pembahasan kita ini, bahawa tanah haram yang ada di Mekah tidak boleh dimasuki kecuali orang-orang yang beriman. Karena semua tanah haram yang ada di Mekah itu dinamakan dengan Al-Masjidil Haram. Sedangkan salat yang dilakukan di Madinah, sebagaimana hadis Nabi SAW, pahala yang dilipat gandakan hanya di dalam Masjid Nabawi saja, bukan semua tanah haram yang ada di kota Madinah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi menyebutkan salatun fi masjidi hada, orang yang salat di dalam masjidku. Artinya kalau itu bukan bagian dan bangunan Masjid Nabawi, maka pahalanya tidak dapat kecuali pahala salat sebagaimana biasanya. Karena memang Nabi menyebutkan orang yang salat di dalam masjidku, artinya keutamaan dilipat gandakan pahala salat lebih daripada 1000. Itu hanya dilakukan di bagian dalam Masjid Nabawi atau di semua area yang disebut dengan Masjid Nabawi. Kalau sudah di luar daripada konteks Masjid Nabawi, maka kita tidak akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Artinya kalau ada di antara kaum muslimin yang salat di hotelnya, maka mereka tidak mendapatkan
Keutamaan 100.000. Makanya kita perhatikan hotel-hotel yang ada di Madinah ini, tidak ada musalla di dalamnya. Tapi kalau kita perhatikan di Mekah, apalagi hotel yang ada dekat dengan Ka'bah Al-Musyarrafah, rata-rata di dalamnya ada musalla. Iya atau tidak? Karena kita salat di bangunannya, kita salat di bawahnya, kita salat di atasnya, tetap kita akan mendapatkan pahala lebih daripada 100.000 kali lipat. Itu kalau di Mekah. Tapi kalau di Madinah tidak ada. Karena di Madinah itu khusus. Kenapa tidak ada musalla di hotel? Karena kalau ada musalla di hotel, tidak ada orang yang salat di Masjid Nabawi. Itulah ibaratnya. Apalagi salat zuhur dan salat asar. Maknanya ikhwatul Islam, kita akan malas-malasan datang ke Masjid Nabawi. Sehingga tidak ada alasannya. Makanya tidak disediakan musallanya. Karena keutamaan itu tidak mencakup hotelnya. Artinya tempat tinggal kita. Kalau kita salat di dalamnya, salat tentunya salat yang diutamakan, salat fardu, salat sunat, salat apapun namanya, maka kita pahalanya tidak mendapatkan lebih daripada 1.000. Karena orang yang mendapatkan pahala hanya khusus di bagian dalam Masjid Nabawi sahaja. Dan sebelumnya telah kita jelaskan, Masjid Nabawi, semua yang dilakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, maka disebut dengan Masjid Nabawi. Kalau di zaman sekarang ini, perluasannya sampai di pagar luar sana, makanya yang ada di pagar luar sana, mereka tetap disebut dengan orang yang sholat di dalam Masjid Nabawi. Karena semuanya disebut dengan masjid. Dan apabila sudah di luar masjid, maka tidak lagi mendapatkan keutamaan walaupun mereka ikut berjamaah dengan imam. Seperti misalnya orang yang tinggal di belakang, kemudian mereka berada di luar pagarnya karena tidak bisa lagi masuk, dan mereka tetap berjamaah. Mereka tetap bisa dihitung sebagai jemaah karena safnya bersambung. Tapi mereka tidak mendapatkan nilai lebih daripada 1.000. Mereka hanya melakukan sholat jamaah biasa, tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Paham sampai di sini? Nah, apabila terjadi perbezaan antara Makkah dan Madinah, maka juga ada hukum-hukum yang berbeza di sana. Salah satunya di Madinah. Makanya kita membahas ikhwatul Islam, sebenarnya pembahasan ini tidak pernah diangkat, tapi karena zamannya harus dibahas, maka kita angkat pembahasannya, yaitu bagaimana hukumnya orang yang tidak beriman datang ke kota Madinah. Apa hukumnya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Orang-orang yang tidak beriman datang ke kota Madinah, boleh atau tidak? Dia mengatakan boleh. Betul, ini tanah haram. Haram. Boleh atau tidak? Dia mengatakan boleh, salah. Dia mengatakan tidak boleh, juga salah. Kedua-duanya salah. Karena pertanyaannya harus diperinci lagi. Artinya pertanyaannya juga salah. Tapi ikhwatul Islam, kalau seandainya kita perhatikan, di sini ada perincian disebutkan oleh para ulama untuk menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal, maka tidak boleh kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Tidak boleh ada pun orang yang tinggal di sini kecuali orang-orang yang beriman, dan itulah konsep daripada maknanya tanah haram. Tapi kalau ada yang datang dalam beberapa waktu dengan tujuan, bisa jadi karena tujuan banyak ya Fatul Islam. Kadang-kadang ada orang yang bukan muslim, mereka ingin melihat bagaimana sih orang-orang Islam itu dari tempat asalnya. Kalau ke Mekah mereka tidak boleh masuk. Kalau ke Madinah, karena bisa jadi mereka ingin mendengarkan orang azan, mereka ingin mendengarkan bagaimana kaum muslimin salat, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kitanya para pencari hidayah, dan itu banyak sekali ikhwatul Islam. Makanya dikala ada orang yang kita perhatikan di sekeliling Masjid Nabawi dan kita lihat mereka bukan orang muslim dari penampilannya, maka bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang sedang mengejar hidayah. Jangan pernah kita salahkan, tidak boleh kita salahkan siapapun. Tapi yang harus kita lakukan, kalau kita bisa berkomunikasi, bisa jadi mereka ingin bertanya, atau bisa jadi kita menyebarkan agama, atau bisa jadi kita bisa menunjukkan sesuatu yang membuat mereka pintu hidayahnya terbuka. Makanya kita tidak boleh langsung berburuk sangka kepada Islam. Oh, sekarang di Madinah sudah bebas orang-orang kufar, mereka berada di dalamnya. Tunggu dulu. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam. Mereka untuk memantapkan hatinya bagaimana kaum muslimin itu sebenarnya. Karena Islam itu kalau di daerah luar ikhwatul Islam itu namanya buruk sekali. Islam kalau di daerah luar, apalagi di daerah non-muslim, itu momok, buruk. Tidaklah mereka mendengarkan kalimat Islam kecuali itu adalah ejekan. Makanya mereka ingin tahu apa itu Islam sebenarnya. Makanya di kota Madinah ini ikhwatul Islam, apabila ada orang yang tinggal di sini, tujuannya untuk bisa jadi belajar atau mencari-cari celah agar mendapatkan hidayah, maka tidak menjadi masalah. Tapi tidak boleh tinggal di dalamnya. Bisa dipahami?
Kalau tinggal di kota Madinah tidak boleh, tapi kalau untuk sekadar menengoknya, mengunjunginya, melihatnya, maka tidak menjadi masalah di sana. Bisa dipahami di sini. Makanya kita lihat di kota Islam ada namanya wufud. Wufud itu orang yang datang ke kota Madinah dalam jumlah yang banyak. Wufud itu banyak sekali. Wufud Abdul Qais. Wufud Abdul Qais itu adalah mereka yang datang dari luar Madinah, datang berombongan, dan mereka belum lagi berada di dalam agama Islam. Kemudian dikala mereka datang ke kota Madinah, mereka belajar Islam dari Nabi, pada akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga misalnya Wafdu Najran. Wafdu Najran itu adalah delegasinya orang-orang Najran. Najran itu sekarang perbatasan antara daerah sini dengan daerah yang ada di Yaman sana, namanya Najran. Kemudian mereka itu kebanyakan adalah Ahlul Kitab. Agama mereka itu adalah agama Nasara. Kemudian mereka datang ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi di sini. Dan mereka bukan beragama Islam, mereka beragama Nasara. Kemudian mereka berdialog kepada Nabi atau bersama Nabi. Pada akhirnya mereka tidak mau menerima dakwah Nabi, tapi mereka kalah berdebat dengan Nabi SAW. Dan Nabi mengajak mereka untuk bermubahalah. Dan itulah asal muasal kalimat mubahalah. Mubahalah itu artinya kalau seandainya kalian yang salah, maka kalian akan dilaknat, anak keturunan kalian akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mubahalah. Sehingga Nabi SAW memanggil keluarganya. Karena mubahalah itu harus dipanggil keluarga, bukan kita sendiri. Maka Nabi memanggil keluarganya. Siapa yang dipanggil oleh Nabi? Dipanggilnya Fatimah, dipanggilnya Ali bin Abi Thalib, dipanggilnya Hasan dan Husain. Kemudian dipeluk oleh Nabi SAW mengatakan, mereka adalah keluargaku. Datangkan keluarga kalian, ayo kita bermubahalah. Karena Nabi sudah berdebat dengan orang-orang Nasara. Orang Nasara itu tidak bisa menjawab Nabi SAW, tapi mereka tidak mau ikut. Sehingga Nabi bermubahalah, pada akhirnya mereka pulang ke kampung halamannya. Artinya dikala mereka berada di kota Madinah, mereka berada dalam agama Islam atau tidak? Belum lagi. Maka disebut dengan Wafdu Najran. Belum lagi kisah-kisah yang lain di kota Islam. Seperti misalnya kisah yang selalu kita angkat, namanya adalah kisah Sumama. Sumama ini adalah pemimpin orang-orang Yamamah. Kita tahu Yamamah itu ikhwatul Islam, tempat munculnya Musailamah Al-Kadzab. Yamamah ini terkenal dengan orang-orang yang senantiasa memusuhi Nabi dan para sahabat Nabi. Salah satunya namanya Sumama. Sumama ini adalah pemimpin Yamamah. Kemudian terjadi peperangan antara dia dengan Nabi. Pada akhirnya dia tertangkap dan mereka kalah. Dikala Sumama ini tertangkap, dia dibawa ke kota Madinah dan diikat di dalam Masjid Nabawi. Agar kita tahu ikhwatul Islam, di mana dia diikat? Di dalam Masjid Nabawi. Bisa jadi Nabi mengikat di rumah para sahabatnya, diletakkan di tempat yang lain. Tapi kenapa Nabi SAW mengikat di dalam Masjid Nabawi? Tentu ada alasan di sana. Kemudian berapa lama dia berada di Masjid Nabawi? 3 hari. 3 hari 3 malam. Kemudian Nabi bertemu dengan Sumama. Apa kata Nabi? Bagaimana keadaan wahai Sumama? Maka Sumama mengatakan, in taqtul zadami. Kalau kamu membunuh diriku, karena dia sebagai tawanan, kalau kamu bunuh aku, ketahuilah banyak orang yang di belakangku ingin balas dendam. Tapi kalau engkau bebaskan wahai Muhammad, maka aku akan berikan kepadamu hadiah yang banyak sekali. Dia pemimpinnya. Bahkan makanan, kalau bahasa kitanya, makanan yang ada di Mekah Madinah itu berasal dari Yamamah. Kalau orang Yamamah mengatakan kita hentikan makanan ke sana, maka orang Mekah dan Madinah akan kelaparan. Artinya dia adalah orang yang paling penting. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi mendengarkan jawabannya, Nabi meninggalkan dirinya. Kemudian Nabi melakukan kegiatan sebagaimana biasanya, sholat bersama para sahabatnya, memberikan nasihat, wejangan dan yang semisalnya. Hari kedua, pertanyaan Nabi sama dan jawaban Sumama masih sama. Begitu juga dengan hari ketiga, 3 hari 3 malam dia diikat di dalam Masjid Nabawi. Kemudian hari keempat apa yang terjadi? Nabi mengatakan, "Atlihul Sumama," bebaskan Sumama. Tanpa ada syarat, bebaskan begitu saja. Maka pada akhirnya Sumama dibebaskan di kota Islam. Ketika dibebaskan, cukup 3 hari bagi Sumama untuk mengejar hidayah dan mendapatkan cahaya Islam. 3 hari seolah-olah dia dikarantina di dalam Masjid Nabawi. Makanya kadang-kadang kita yang ada di Masjid Nabawi atau di kota Madinah kan 3 hari kan? Kurang lebih 3 hari. 3 hari itu adalah karantina untuk hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa yang lama, mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 hari maka kita akan pergi ke Mekah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sumama. Dari cerita banyak pelajaran di Fatwa Islam. Makanya Sumama dikala dibebaskan, dia tidak pergi. Maka dia mandi. Dan mandi itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang jarang dilakukan, apalagi di sini, apalagi di zaman dahulu air tidak ada.
Kemudian tiba-tiba dikala Sumamah ini mandi, dan mandi itu berarti dia ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia kembali masuk ke dalam Masjid Nabawi dan mencari Nabi Muhammad sambil mengatakan, "Ya Muhammad, ketahuilah, tidak ada orang yang paling aku benci di dunia kecuali kamu. Kamu adalah orang yang paling aku benci. Tapi itu dulu. Sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai. Tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu. Tapi itu dulu. Sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Tidak ada daerah kampung halaman yang paling aku benci kecuali Madinah, kecuali kampung halamanmu. Tapi itu dulu. Sekarang Madinah ada daerah yang paling aku cintai. Saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Dan cerita-cerita Sumamah itu masih banyak sampai sekarang yang pakal Islam. Betapa banyak orang-orang yang ingin mengejar hidayah. Mereka belum Islam, tapi mereka ingin mencari hidayah. Makanya apabila kita melihat ada orang yang bukan Muslim datang ke kota Madinah, bisa jadi mereka adalah anak cucunya Sumamah. Maknanya bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sama dengan Sumamah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kewajiban kita bukan mencela Madinah sekarang tidak lagi diisi oleh orang-orang Muslim. Mana kalimat-kalimat yang mereka tidak tahu asal-muasal kalimat ini dari mana. Karena memang hukum asalnya Mekah dan Madinah tidak sama. Dan contohnya adalah kisah yang terjadi kepada Sumamah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Sumamah ini Ikhwanul Islam, dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, sebutkan kepadaku apa amalan yang paling baik." Karena dia merasa dirinya terbakar dengan dosa dan maksiat. Dia yang memerangi Nabi, dia yang membunuh sahabat Nabi, dia yang bermusuhan dengan Nabi SAW. Maka dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa jawaban Nabi? Pergilah melaksanakan ibadah umrah. Sehingga umrah itu Ikhwanul Islam merupakan di antara ibadah yang mana harapannya seseorang ingin diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ibadah umrah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa-dosa kita pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kisah Sumamah yang tadi kita jelaskan. Oleh karenanya Ikhwan Islam, dari sini dapat kita ambil pelajaran bahawa ternyata ada perbezaan antara Mekah dan Madinah, dan salah satunya kalau di Mekah betul-betul tidak boleh orang masuk kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Tapi itu pun masih ada pengecualiannya. Kecuali kalau urusan itu urusan yang betul-betul darurat, itu lain sifatnya. Tapi secara umum tidak boleh masuk sama sekali. Siapapun yang memasukinya, kalau tidak ketahuan oleh manusia, maka pasti ketahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Madinah itu ada perinciannya. Kalau mereka ingin melihat keadaan Madinah, bagaimana kaum muslimin yang ada di sana, bagaimana azan yang begitu indah, bagaimana bacaan imam yang luar biasa, bisa jadi dengannya mereka mendapatkan hidayah sebagaimana Sumamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pembahasan kembali akan kita sambung keesokan hari, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepemahaman kepada kita terhadap apa yang kita sampaikan. Tujuan kita melakukan perkara-perkara ini atau menyampaikan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah SAW tidak lain tidak bukan adalah untuk menambah wawasan dan memberikan kepada kita motivasi dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelum kita tutup Ikhwatul Islam, kemarin kami menjanjikan pada satu orang, ya, ada yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Barakallahu fiik. Silakan. Barakallahu fiikum ikhwatul Islam. Di antara salah satu pertanyaannya adalah masalah salat. Dan kita juga tidak memungkiri, atau kita telah menyebutkan bagaimana keutamaan orang yang salat di dalam Masjid Nabawi, dan bagaimana pula orang yang salat di dalam Masjidil Haram Mekah dan Madinah, keutamaan yang sangat luar biasa. Salat itu mencakup semuanya. Salat apapun yang kita lakukan di dalam Masjid Nabawi itu dilipat gandakan pahalanya lebih daripada 1000. Salat wajib, salat sunat, salat jenazah, semuanya masuk di dalamnya. Nah, bagaimana kiranya kalau seandainya ada orang dulu, terutama mereka yang sudah berumur, kemudian ternyata dulu di masa mudanya mereka pernah meninggalkan sholatnya, apa yang harus mereka lakukan untuk menutup sholat-sholat yang pernah mereka tinggalkan? Nah, di sini ikhwatul Islam diperincikan oleh para ulama. Apabila ada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka tidak diqadha. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak ada qadha baginya, tidak boleh diganti. Karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, mereka sudah keluar dari agama pada waktunya, dan tidak ada caranya kecuali kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau sholat ditinggalkan dengan sengaja. Makanya kalau ada di antara kita yang dulu pernah meninggalkan sholat dengan sengaja,
Caranya tidak lain tidak bukan adalah bertaubat, taubatan nasuha. Itu betul-betul bertaubat kepada Allah. Mengapa kita mengatakan demikian? Nabi yang menyebutkan, bukan kita. Al-farqul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Pembeza antara kita dengan mereka yang bukan muslim adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka mereka keluar dari agama tersebut. Nah, kita ingin kembali kepada agama, maka caranya adalah bertobat kepada Allah. Sehingga para ulama menyebutkan apabila ada orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, caranya adalah bertobat kepada Allah tanpa mengqadha. Jadi tidak ada istilah qadha bagi mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja. Itu yang pertama. Tapi apabila ada orang yang meninggalkan salat karena ketidaktahuannya, misalnya dia tertidur, kemudian dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, tanpa disengaja tertidur atau terlupa atau yang lainnya, maka orang seperti inilah yang harus mengqadha salatnya. Dan bagaimana cara mengqadha salat? Ustaz, sudah lama misalnya saya lalai, Ustaz. Ada orang yang bisa jadi lupa atau tidur, tapi tidurnya 2 tahun. Kita tidak tahu. Dia tidurnya 2 tahun. Jadi bagaimana, Ustaz? Tapi insya Allah tidak mungkin ada yang tidur dari salat 2 tahun ya. Paling tidur dari salat itu mungkin 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, atau karena alasan-alasan yang lainnya, atau karena alasan-alasan syar'i. Maka hendaklah dia mengganti salatnya dan mengira-gira, kira-kira saya meninggalkan salat berapa jumlahnya. Ada 10, maka kita ganti dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh diganti, dan momennya dikala kita berada di Masjid Nabawi, maka gantilah sebanyak-banyaknya. Artinya kita takar. Ustaz, kami tidak tahu berapa hitungan pasti, maka di saat itulah kita kembali kepada takaran berapa kira-kira. Kemudian ikhwatul Islam, bagi kita yang mungkin sering lalai, dan semua kita lalai dari ibadah salat, maka di antara salah satu untuk menutupi kelalaian tersebut adalah dengan salat-salat sunnah. Makanya kenapa kita dianjurkan banyak salat sunnah, untuk menutupi kelalaian yang kita lakukan dalam salat-salat wajib. Ketika Allah berbicara kepada para malaikat, wahai malaikat, kulihat salat yang dilakukan hambaku, maka malaikat mengatakan, ya Allah, banyak bolong-bolongnya. Maka Allah mengatakan, lihat apakah mereka ada salat sunatnya. Kalau ada salat sunatnya, maka tutupi bolong-bolong tersebut. Artinya salat sunat itu adalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada salat wajib. Dan kita tahu Nabi menyebutkan pada orang yang salat wajib, pahalanya 1/4, 1/3, 1/2, 1/8, 1/10. Bahkan ada orang yang salat namun dia tidak mendapatkan pahala. Bagaimana cara kita mengembalikannya? Yaitu dengan memperbanyak salat sunnah. Kemudian pertanyaan yang kedua, ikhwatul Islam, bagaimana nilai hukum salat berjamaah bagi yang terpisah dari kelompok jamaah, utama seperti yang terlihat di saat dalam Masjid Nabawi Madinah, di mana terlihat terjadi sekelompok terputus dari barisan jamaah. Baik, ikhwatul Islam, ini bukan masalah salat jamaahnya, tapi ini adalah safnya. Secara hukum asal, tentunya kita dianjurkan pergi ke bagian depan, dan orang yang terdekat nanti di dalam surga, atau orang yang berada di saf pertama di dalam surga, adalah mereka yang paling dekat dengan imamnya. Makanya yang di belakang jangan diisi dulu, sampai diisi yang di bagian depan. Kecuali kalau kita takut hilang. Misalnya Ustaz rombongan, kalau saya pergi ke depan, nanti hilang rombongan saya. Hilang rombongan saya tidak tahu jalan pulang, itulah ceritanya. Tapi insya Allah di zaman sekarang tidak ada lagi alasannya hilang ya, kecuali segelintir orang saja. Artinya hukum asal kalau kita masuk dalam Masjid Nabawi, selagi ada yang kosong di bagian depan, kita maju. Kenapa demikian? Agar kita menyempurnakan saf. Kemudian bagaimana kalau seandainya saf terputus? Kita lihat, dan itu faktanya. Ada saf 5 orang di sana, di sini ada 10, di sini ada 20, iya atau tidak? Apakah salatnya sah atau tidak? Di dalam agama itu, ikhwatul Islam, ada namanya kadar wajib, ada namanya kadar sempurna. Di dalam agama ada namanya kadar wajib atau kadar sempurna. Kita contohkan, ada orang yang janabah, kemudian di samping rumahnya ada sungai, kemudian dia langsung mencebur ke sungai, kemudian langsung naik. Apakah dia sudah terhitung mandi janabah atau tidak? Apa jawabannya? Sudah atau belum? Sudah, betul? Belum. Yang satu sudah, satu belum. Yang mana? Sudah atau belum? Dia masuk, kemudian dia, apakah dia sudah termasuk mandi janabah? Masya Allah, dirincikan ini ya. Itulah ada perinciannya. Masya Allah. Syakarullah. Masya Allah. Tapi ikhwatul Islam, kalau dia berniat mandi janabah, kemudian dia masuk, kemudian naik lagi, maka dia selesai janabahnya. Tapi janabahnya sempurna atau tidak? Tidak, karena mandi janabah itu ada aturannya. Cuci dulu tangan, berniat dulu cuci dulu tangan, kemudian cuci kemaluan, kemudian cuci anggota wudhu dulu, kemudian basuh sebelah kanan, baru sebelah kiri, kemudian baru kita mandi. Itu kadar sempurna. Sama dengan orang berwudhu.
Ada orang yang berwuduk, tiba-tiba langsung menyuci muka 1 kali, tangan 1 kali, tangan kiri 1 kali, kepala 1 kali, kaki 1 kali. Sudah berwuduk atau tidak? Dia sudah berwuduk, tapi sempurna atau tidak? Tidak. Itulah kadar sempurna dan kadar tidak sempurnanya. Bisa dipahami? Jadi dalam setiap agama itu ada kadar sempurna atau ada kadar tidak sempurna. Kita contohkan misalnya, salah satu rukun iman, beriman kepada malaikat. Dan kita wajib beriman kepada malaikat. Pertanyaannya, beriman kepada malaikat itu yang mana? Apakah kita harus menghafal semua nama dan pekerjaan mereka? Kalau seandainya menghafal nama dan semua pekerjaan mereka, maka semua kita tidak akan ada yang beriman kepada malaikat. Ya atau tidak? Tapi beriman kepada malaikat yang mana? Ada kadar wajibnya, ada kadar sempurnanya. Kadar wajibnya kita harus tahu salah satu malaikat itu namanya Jibril, yang menyampaikan wahyu kepada Allah. Dan malaikat itu adalah makhluk yang tercipta dari cahaya. Kalau kita yakin dua ini, maka kita sudah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita mengetahui lebih daripada itu kadar sempurna namanya. Nah, di dalam semuanya ada kadar wajib, ada kadar sempurna. Begitu juga dengan saf. Saf yang sempurna itu, yang pertama dipenuhkan, yang kedua, yang ketiga, sampai yang terakhir, itu kadar sempurna. Tapi kalau ada saf yang pertama belum sempurna, ada bolongnya. Saf yang kelima ada bolongnya. Saf yang ke-10 ada bolongnya. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Kita kembalikan kepada kaidah. Tapi sempurna atau tidak? Bisa dipahami? Mudah kan? Karena kalau kita tahu kaidah, maka mudah bagi kita untuk memaparkan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam, Samakah nilai derajat solat di dalam masjid dengan solat di halaman masjid seperti di Masjid Nabawi? Sama atau tidak orang yang solat di dalam dengan di luar? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama tapi berbeda. Sama tapi? Nah, mungkin sama orang yang solat di dalam dengan solat di luar. Orang solat di dalam ini ikhwatul Islam setengah jam sebelum adzan sudah duduk di sini. Yang di luar, orang baru muadzin sudah mengumandangkan iqamat baru datang juga bisa. Sama atau tidak? Kemudian yang di dalam ini ikhwatul Islam dekat dengan imam, yang di luar jauh dari imam. Sama atau tidak? Langkahnya juga jauh banyak. Sama atau tidak? Sama tapi sama dalam segi pahala secara umum, berbeza dari kualitas pahalanya. Makanya mereka sama tapi berbeda. Mau yang mana? Dalam atau luar? Kalau saya mau di Raudhah. Barakallahu fiikum ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus. Kami mohon dimaafkan dan kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Tidaklah tujuan kita di sini kecuali saling mengingatkan, memberikan motivasi. Sebenarnya kita tahu keutamaan Masjid Nabawi. Kita juga tahu keutamaan Masjid Haram yang ada di Mekah. Tapi yang kita butuhkan atau yang kita perlukan adalah bagaimana saling mengingatkan dan memberikan motivasi. Terkhusus bagi kita yang tinggal di sini hanya dalam beberapa waktu sahaja, 3 hari, 4 hari atau 5 hari. Maka manfaatkanlah waktu-waktu ini dalam bermunajat dan meminta kepada Allah, terkhusus dalam rangka beribadah dan berdoa. Karena Allah menyebutkan al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Jamaah haji, jamaah umrah, mereka tamunya Allah. Mereka datang ke sini karena Allah yang memanggil. Kemudian di antara bonus yang Allah berikan, setiap doa mereka pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya. Dan doa itu terbagi kepada 2. Ada namanya doa ibadah, artinya setiap kali kita beribadah berarti sejatinya kita sedang berdoa. Walaupun lisan kita tidak berbicara, tapi badan kita yang berdoa. Yang kedua disebut dengan doaul masalah, yaitu doa masalah dikala lisan kita yang mengatakan, ya Allah, berikan kepadaku ini, berikan kepadaku itu. Artinya semuanya bagian daripada doa. Solat kita memperbanyak solat di sini, itu doa namanya. Kita baca Quran di sini, doa namanya. Maka itu juga disebut dengan doa, dan itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah murahkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan kepada kita di dunia dan di akhirat sana, dan Allah mudahkan langkah kita menuju surga dan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Bagi kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Mekah dalam rangka ibadah, semoga Allah kabulkan semua doa dan permintaannya. Allah menerima amal ibadahnya. Allah menjadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Mekah dan Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, dan kembali bertemu dengan keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat wal afiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله